Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, untuk kisah selanjutnya yaitu kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Anakku sekalian, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam setelah Nabi Daud alaihissalam wafat. Jadi putra Nabi Daud itu adalah Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah menggantikan sebagai raja. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberikan keistimewaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan Nabi Sulaiman juga dapat memerintah hewan, juga dapat memerintah angin, dan juga dapat memerintah jin. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin itu bertiup atas perintahnya ke tempat yang dia kehendaki tentu saja. Allah Subhanahu wa taala pun menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan pada Nabi Sulaiman alaihissalam atas setan-setan yang kafir sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikannya mukjizat kepada kemampuan Nabi Sulaiman, yaitu mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patut dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ini tertera dalam surat An-Naml ayat 15 sampai 44. Dan tentu saja doa Nabi Sulaiman alaihissalam selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Oleh karena itu, pelajaran yang perlu dipetik dari kisah Nabi Sulaiman yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Begitu pula Nabi Sulaiman alaihissalam, meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap dia rendah hati. Itulah yang patut dan tunduk dan patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, kisah teladan yang lainnya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Perhatikan dengan cermat dan bacalah dengan baik Quran surat As-Saffat ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Anakku sekalian, Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Habil Harun alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, yaitu kaum Bani Israel yang menyembah patung berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memerintahkannya kaumnya, namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir,
maka Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Yang tentu saja akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan. Kenapa? Karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar-benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik. Mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Anakku sekalian, Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang yang beriman lainnya selamat, sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan negeri itu. Oleh karena itu, di dalam kisah Nabi Ilyas alaihissalam yang perlu kalian petik pelajarannya, yang pertama adalah Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti-henti mengajak kepada kebaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Kemudian selanjutnya, bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa taala turunkan malapetaka atau siksaan dan musibah. Itulah barangkali kisah Nabi Ilyas yang barusan kita jelaskan. Kemudian selanjutnya adalah kisah teladan dari Ilyasa alaihissalam. Anak sekalian, kisah Nabi Ilyasa ini tertera dalam surat Al-An'am ayat 86. Nabi Ilyasa alaihissalam adalah keponakan Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihissalam di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'labak. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, Ilyasa menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali taat kepadanya. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur. Kenapa? Karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah ia wafat, kaumnya atau Bani Israel tersebut kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Hari demi hari, anak sekalian, mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Pada saat-saat seperti itu lahirlah Nabi Yunus alaihissalam. Oleh karena itu, pelajaran yang perlu dipetik dalam kisah Nabi Ilyas ini adalah yang pertama, pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas alaihissalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Nabi Ilyas alaihissalam mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya adalah penyebab kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Anakku sekalian, untuk kisah yang terakhir adalah kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Anakku sekalian, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dari 25 Nabi dan Rasul. Dan tidak ada Nabi-Nabi dan Rasul sesudahnya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tahun Gajah atau 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad SAW waktu itu masih dalam kandungan ibunya yang kira-kira masih berusia 2 bulan. Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi putranya. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Muhammad bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy telah terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad SAW pada masa bayi diasuh oleh Halimah. Kemudian setelah usia lebih kurang 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali Muhammad kepada Aminah. Pada masa anak-anak, Muhammad kecil selalu diajak pamannya, yaitu Abu Thalib, ketika mengembala kambing. Dia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu paman Muhammad sering menyebutnya si cerdas dan si lincah dan si baik. Pada usia muda Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras dan sangat jujur, sehingga ia diberi julukan Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad, Khadijah jatuh cinta padanya. Khadijah akhirnya menjadi istri Muhammad. Pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul. Berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah berhala terhadap berhala-hala. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang digunakan adalah di Gua Hira, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu, di saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku seraya berkata, bacalah, bacalah. Aku tidak dapat membaca, jawabku. Malaikat lalu melakukan hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Dia melepaskan diriku lalu berkata lagi, bacalah. Aku tidak bisa membaca, jawabku. Ia kembali melakukan lagi hingga aku merasa kematianku tiba. Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata, aku lalu mengucapkan
kata-kata yang ditunjukkan malaikat Jibril itu. Hafal seolah-olah tertulis dalam hatiku. Itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian anakku sekalian, kisah Nabi yang 25 itu mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.